Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya jualah, sehingga pada kesempatan di malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 18 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahannya buat kita semua, yang menjadikan kita dalam setiap keadaan apapun yang melanda kita senantiasa taqarrub ila Allah, atau juga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tetap terjaga. Itulah makna daripada berkah yang sesungguhnya. Oleh karena itu, yang namanya berkah itu bukan hanya ketika seseorang mendapatkan nikmat, ketika seseorang mendapatkan kesehatan, tetapi bisa jadi adalah yang namanya berkah itu adalah ketika kita dalam keadaan sakit, yang dengan sakit itu menambah ketaatan kita kepada Allah, yang dengan musibah yang menimpa seseorang menambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya adalah keadaan itu menjadi berkah baginya. Sebagaimana saudara-saudara kita di Gaza misalnya saat ini, mereka dibombardir oleh Zionis Israel, tapi ternyata dengan keadaan yang demikian parahnya mereka tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi keadaan yang mereka alami saat ini itu adalah keadaan yang berkah buat mereka. Sebaliknya, kita yang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman dan sentosa, tapi ternyata menjadikan orang yang dalam keadaan aman itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya keadaannya itu tidak membawa berkah baginya. Nah, bisa jadi mereka justru lebih berkah daripada kita, Pak. Karena apa? Karena betapa dekatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah berkaitan dengan bolehkah kita melaksanakan ibadah salat yang di dalam tempat itu atau di dalam masjid itu misalnya terdapat kuburan. Bagaimana ibadah yang dilaksanakan di dalam masjid tersebut? Sebagai pengantar bahwa yang namanya semua tempat itu pada hakikatnya adalah boleh dijadikan sebagai tempat sujud, Pak. Al-ardu kulluha masjidun, kata Nabi. Bumi atau juga hamparan alam ini atau juga permukaan bumi ini semuanya adalah masjid. Masjid itu artinya tempat sujud, Pak. Jadi maka itu kenapa kalau di Mekah atau Madinah dan tempat-tempat lainnya itu kadang pernah kita menemukan musola atau langgar, karena besar ataupun kecil mereka menyebutnya masjid. Nah, masjid itu asal kata daripada sajada yasjudu, yang artinya adalah
beribadah atau juga sujud. Nah, masjidun itu adalah tempat untuk sujud. Nah, jadi di Mekah itu walaupun cuma misalnya adalah 5x5 itu juga disebut dengan masjid. Karena apa? Kalau itu digunakan sholat berjamaah, maka itu artinya adalah tempat sujud. Nah, di wadah kita benar ya, kalau tempat yang besar, tempat yang biasa digunakan untuk sholat 5 waktu atau juga sholat Jumat, maka barulah disebut sebagai masjid. Tapi kalau tidak digunakan sholat Jumat, maka disebut dengan musola atau juga langgar. Pada semua tempat sujud itu sebenarnya adalah disebut dengan masjid. Nah, al-ardu kulluha masjidun kata Nabi. Semua tempat itu adalah pada hakikatnya tempat sujud. Illa maqbarah wal hamam. Kecuali kata Nabi makbarah, yaitu kubur. Itu tidak boleh. Tidak boleh dijadikan sebagai tempat sujud, Pak. Wal hammam, hammam itu artinya adalah WC atau juga kamar mandi. Itu adalah juga dilarang. Nah, dalam hadis Nabi SAW yang lain juga disebutkan ada beberapa tempat yang dilarang bagi kita untuk digunakan sebagai tempat sujud. Misalnya apa? Misalnya adalah tempat pembuangan sampah, itu tidak boleh karena najis. WC atau juga kamar mandi itu juga adalah najis. Tempat penyembelihan binatang itu juga tidak boleh digunakan sebagai tempat sholat. Kayak apa? Misalnya kalau kita menjadikan pelataran masjid atau halaman masjid itu sebagai tempat penyembelihan hewan kurban, nah itu beda, Pak. Yang dimaksudkan sebagai tempat penyembelihan ini adalah sebagai tempat penyembelihan permanen yang digunakan secara terus-menerus untuk menyembelih binatang, baik itu kurban atau selainnya. Misalnya RPH. RPH itu apa? Panjangnya apa? Rumah potong hewan. Nah, rumah potong hewan. Nah, itu digunakan secara terus-menerus. Nah, itu tidak boleh digunakan sebagai tempat sujud. Karena apa? Najis. Darah-darah yang mengalir, bahkan tidak dibersih secara langsung, kemudian menempel, lama akhirnya menjadikan tempat seperti itu najis atau tidak boleh digunakan untuk tempat sholat. Kalau kita kan pelataran atau halaman masjid digunakan hanya pada saat Idul Kurban atau penyembelihan hewan kurban, dan itu setelah selesai kita bersihkan maka tidak mengapa. Bahkan Nabi SAW beliau biasa sholat di musalla, maksudnya sholat Id itu di tanah lapang. Di tanah lapang. Setelah selesai sholat, lalu Nabi langsung menyembelih di tanah lapang itu juga hewan kurban beliau. Jadi Nabi langsung menyembelih di tempat musalla atau juga di tanah lapang. Kemudian bagian lain yang tidak boleh juga digunakan untuk tempat sholat itu adalah bagian atas Ka'bah. Itu tidak boleh, Pak. Jadi sekalipun misalnya ada tamu penting misalnya melakukan peninjauan, maka tidak boleh bagian atas Ka'bah itu dijadikan sebagai tempat sholat. Kemudian kamar mandi atau juga toilet tadi, kemudian kandang binatang itu juga tidak diperkenankan untuk dijadikan sebagai tempat sholat karena najis. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tapi kalau seandainya yang dijadikan yang namanya sholat itu adalah sholat jenazah, maka hukumnya boleh dilakukan di atas kubur. Jadi misalnya ada seseorang meninggal dunia, kebetulan anaknya kuliah di Jawa misalnya atau di luar negeri. Ayahnya meninggal dunia atau ibunya meninggal dunia. Kemudian setelah ditunggu-tunggu lama, Pak, sebenarnya ingin menunggu sang anak, tapi ternyata anak ini kesulitan untuk mendapatkan tiket pesawat pulang. Nah, setelah lama ditunggu ternyata tidak kunjung datang juga, akhirnya jenazah pun segera untuk dikuburkan. Anaknya belum datang. Beberapa jam kemudian anaknya datang. Padahal jenazah ayahnya atau ibunya sudah dikebumikan atau dikubur. Bagaimana? Apakah dia boleh mensolati di atas kubur ayah atau ibunya?
Nah dalam hal ini sebenarnya diperbolehkan Pak, walaupun sudah ada yang mensolati, bahasanya kalau sudah ada yang mensolati selesai, sudah gugur kewajiban yang lain. Tetapi anaknya sebagai anak misalnya dia ingin mensolati, maka sholat itu dikerjakan di atas kubur ayahnya atau ibunya, maka hukumnya adalah diperbolehkan. Jadi hukumnya adalah diperbolehkan. Nah ini didasarkan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari, mana kata Nabi, seorang wanita yang dia adalah sebagai penyapu masjid. Ini disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh An-Namra'atan Sauda dari Abu Hurairah. An-Namra'atan Sauda, sesungguhnya ada seorang wanita yang dia adalah memiliki kulit hitam, sauda, aswad. Kanat taqumul masjidah aw syaban, yang dia adalah tinggal di masjid. Nah sehari-hari dia ini adalah sebagai penyapu masjid. Nah maka itu ini juga dijadikan sebagai dalil bahwa wanita walaupun dia dalam keadaan haid boleh masuk masjid Pak. Kalau hanya sekedar misalnya tidak dalam melaksanakan ibadah, misalnya ada kajian ibu-ibu, bolehkah ibu-ibu masuk dalam masjid dalam keadaan misalnya dia haid? Sepanjang dia bisa menjaga darah kotornya atau juga darah haidnya itu tidak menetes dalam masjid, maka hukumnya diperbolehkan. Jadi misalnya sudah ada pembalut wanita yang itu tahan agar tidak menetes darah haid seorang wanita di masjid, maka hukumnya boleh. Yang dilarang bagi wanita dalam keadaan haid itu adalah hanya sholat, puasa, yang ketiga adalah tawaf. Nah itu dilarang. Apa dalilnya? Dalilnya ini hadis ini Pak, dijadikan sebagai alasan bahwa pada saat itu ada seorang wanita di zaman Nabi yang dia adalah penyapu masjid. Tidak mungkin dia tidak haid, pasti dia pernah haid. Tapi tidak ada disebutkan hadis bahwa Nabi melarangnya ketika dia haid. Misalnya ketika kau haid jangan menyapu masjid misalnya. Tidak ada disebutkan keterangan yang menjelaskan tentang perkara itu. Nah ini artinya apa? Wanita itu kadang-kadang dia dalam keadaan suci, kadang-kadang dia dalam keadaan haid, maka dia masih diperbolehkan Nabi untuk masuk ke dalam masjid, menyapu masjid. Nah, kemudian di dalam riwayat yang lain juga Nabi pernah meminta kepada Aisyah, wahai Aisyah, ambilkan untukku sajadah di dalam masjid, kata Nabi. Lalu Aisyah pun berkata, ini haidah, wahai Rasul, ulun dalam keadaan haid. Lalu apa kata Nabi? Inna haidataki laisat fi yadiki. Sesungguhnya haidmu itu bukan pada tanganmu. Maksudnya apa? Nabi membolehkan Aisyah masuk ke dalam masjid mengambil sajadah Nabi. Nah ini juga dijadikan sebagai dalil bagi mereka yang membolehkan wanita jikalau ada keperluan masuk ke dalam masjid, misalnya ingin mendengarkan kajian ceramah karena dia ingin mendapatkan ilmu, maka dia boleh masuk masjid walaupun dalam keadaan haid. Tapi yang dilarang baginya adalah hanya untuk sholat, kemudian puasa dan juga tawaf saja. 3 hal yang dilarang bagi seorang wanita dalam keadaan haid. Nah jadi pada saat itu ada seorang wanita yang dia adalah menyapu masjid Pak. Dia pada saat itu fafaqadaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fasala anha aw anhu. Pada saat itu suatu ketika Nabi pun menanyakan tentang orang ini karena terlihat tawas ya Nabi, mana nih penyapu masjid yang biasa menyapu di masjid ini. Kemudian faqalu, para sahabat menjawab, matat wahai Rasul, dia sudah meninggal dunia beberapa hari yang lalu wahai Rasul. Afala kuntum adzantumuni, kenapa kalian ini tidak memberitahukan kepadaku tentang kematiannya? Jadi kenapa kada berhabar ya Nabi? Nah ini juga dijadikan sebagai dalil bahwa mengumumkan kematian seseorang itu dibolehkan Pak.
Jadi bukan kada boleh. Ada sebagian yang berpendapat kada boleh yang mengumumkan kematian seseorang karena dianggap sebagai ratapan, padahal itu boleh, Pak. Bahkan dengan kita mengumumkan itu artinya mengajak orang-orang untuk mensolatkan orang tersebut. Jadi alasannya karena di zaman Nabi kada pernah mengumumkan, kada pernah tidak ada pengumuman di zaman Nabi. Yang namanya pengumuman di zaman Nabi memang kada ada, Pak, karena kada ada speaker bahari. Wah, ini sudah ada speaker, maka diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun misalnya di speaker masjid supaya orang-orang pada mendengar, supaya orang-orang diajak untuk bersama-sama mensalatkannya. Bahkan yang lebih canggih lagi saat ini kan sudah ada WhatsApp, tinggal kirim satu kali bisa menyebar kemana-mana. Dan alhamdulillah dengan adanya berita yang disebarkan oleh pengurus Masjid Al-Jihad misalnya untuk mengumumkan kematian seseorang, kita pun bisa berbondong-bondong setiap waktu sholat mensalatkan jenazah, Pak. Biasanya setiap sholat zuhur, bahkan setiap hari pasti ada, Pak, yang disolatkan. Nah, ini pahalanya baik kalau kita mensolatkan satu kirot itu kata Nabi sama seperti gunung Uhud, Pak. Kalau kita mengantarkan itu mendapatkan 2 kirot, luar biasa. Jadi kalau pian hendak diskon pahala, Pak, diskon pahala, ini misalnya kita sudah dalam keadaan senja, sementara kita anggap pahala kita masih belum banyak. Kalau kita ingin diskon pahala, bahasa sekali kita berbuat langsung banyak dapatnya, maka laksanakanlah setiap hari sholat jenazah, Pak. Jadi biar kejar sholat jenazah di Masjid Al-Jihad setiap hari bisa kita lakukan, baik itu sholat zuhur, asar, bahkan juga di waktu maghrib atau juga sholat subuh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi pada saat itu Nabi pun mengatakan kepada para sahabat, kenapa kalian tidak mengumumkan, tidak memberitahukan kepada kami, kepadamu, kata Nabi, tentang kematiannya. Qala, berkatalah salah seorang di antara mereka, faka'annahum sagharu amraha au amrahu. Dikira, kenapa dikira sahabat? Karena orang ini dianggap orang kecil bahasanya. Tidak perlulah diberitahukan kepada Nabi kematiannya. Nah, ini juga jangan sampai seperti itu, Pak. Jangan kita anggap orang yang kecil lalu kita anggap tidak perlu memberitahukan kematiannya. Justru bisa jadi kematian orang kecil itu lebih utama daripada orang yang memiliki jabatan. Jadi kita tidak boleh memandang seseorang hanya dari status sosial, tidak boleh memandang seseorang hanya dari status pekerjaan. Bisa jadi orang kecil itu lebih mulia. Jadi dikira para sahabat karena ini adalah hanya sekedar penyapu masjid, maka tidak usahlah dikabarkan tentang kematiannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menurut mereka. Tapi justru di mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang ini luar biasa. Pada saat itu Nabi pun mengatakan, faqala dulluni ala qabri, tunjukkan kepadaku di mana kubur orang tersebut, kata Nabi. Fadalluhu fasalla alaiha. Kemudian sahabat tadi pun mengajak Nabi, menuntun Nabi ke kuburnya, lalu Nabi pun mensolati di atas kubur orang tersebut. Tsumma qala, kemudian Nabi pun bersabda, inna hadhil kubur mamlu'atun zulmatun ala ahliha. Sesungguhnya para penghuni kubur ini diliputi kegelapan, kata Nabi. Diliputi kegelapan. Wa inna Allah yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Sekarang Allah menerangi lantaran aku salat atas mereka. Jadi karena aku mensalatinya, kata Nabi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi kalau salat itu salat jenazah misalnya, maka boleh dilakukan di atas kubur, Pak. Tapi kalau salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, atau salat sunat, itu tidak boleh dilakukan di atas kubur. Bahkan ada yang mengatakan hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Kemudian ini juga adab bagi kita yang ingin ziarah kubur atau yang ingin mengebumikan jenazah. Hendaknya ketika jenazah itu belum dimasukkan ke dalam liang lahat, maka jangan sampai kita duduk, Pak.
Li hadits Abi Sa'id qala, dari hadis Abu Sa'id ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza ra'aitumul janazah faqumu laha, apabila kalian itu melihat jenazah yang lewat, maka hendaknya kalian berdiri menghormatinya. Tidak peduli jenazah itu apakah jenazah muslim atau kafir, maka hendaknya kita menghormatinya. Jadi luar biasa ketika ada jenazah Yahudi, orang Yahudi lewat di hadapan Nabi, Nabi pun berdiri, berhenti dan berdiri. Lalu para sahabat pun berkata, wahai Rasul, dia itu Yahudi. Bahasa kitanya mungkin kada usah pian hormati. Kenapa pian hormati? Maka kata Nabi, bukankah dia juga adalah manusia? Oleh karena itu Pak, penjajahan, penyerangan yang dilakukan oleh Zionis Israel dalam kacamata kemanusiaan saja itu sudah keliru, sudah salah. Itu adalah sebagai suatu pembunuhan massal sebenarnya. Bukan pembelaan diri tetapi pembunuhan massal. Jadi Israel itu telah melakukan pembunuhan massal terhadap rakyat Palestina sebenarnya. Jadi atas nama kemanusiaan saja, maka itu adalah tindakan yang sangat-sangat biadab. Tindakan yang sangat-sangat biadab, apalagi kalau kita berbicara dalam kacamata agama. Agama Islam adalah agama yang mulia. Jangankan bahasanya jenazah yang lewat saja, jangankan melakukan pembunuhan terhadap manusia, jenazah yang lewat saja dalam agama Islam itu dihormati, Pak. Jadi dalam sejarahnya, misalnya kenapa Nabi dan para sahabat itu berada dalam peperangan perang Uhud, Khandaq, kemudian perang Ahzab. Ahzab sama dengan perang Khandaq lah. Kemudian perang apalagi Badar dan peperangan-peperangan kecilnya lain-lainnya. Kenapa ada peperangan di zaman itu? Itu adalah Nabi membela diri dan juga para sahabat pada saat itu membela Madinah pada saat itu dari penyerangan oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi bukan Nabi yang menyerang, tapi Nabi mempertahankan Madinah pada saat itu sehingga muncullah peperangan-peperangan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat agama Islam adalah agama yang mulia. Sampai-sampai tadi jenazah yang lewat saja itu harus dihormati. Jadi sampai-sampai Nabi mengatakan faqumu laha, hendaknya kalian berdiri untuknya. Faman ittaba'aha fala yajlis hatta tudah, dan barang siapa yang ikut mengebumikan atau juga menguburkan jenazah, maka janganlah dia duduk sampai jenazah itu dimasukkan ke dalam liang lahatnya, ke dalam kubur. Jadi hendaknya kita nak umpat ke pekuburan, jangan dulu duduk, berdiri dulu. Ini mentang-mentang kuburan orang bersih, Pak. Tehel pulang nyaman diduduki, lalu dudukan berdumpungan di atas kubur orang. Nah itu tidak boleh. Jadi masukkan dulu kuburnya jenazahnya ke dalam kubur, masukkan ke dalam lubang. Setelah dimasukkan, kemudian kan mungkin menunggu tanah-tanah dimasukkan. Nah pada saat masuknya jenazah itu ke dalam lubang, barulah setelah itu kita yang hadir boleh duduk, Pak. Kita yang hadir boleh duduk. Cuma duduknya tadi jangan sampai duduk di atas kubur orang. Yang Nabi pernah lakukan itu adalah Nabi duduknya berdungkung, maksudnya kayak berduduk biasa, jongkok. Nah itu boleh. Bahkan Nabi SAW ketika menunggu pekuburan seseorang, Nabi ketika itu duduknya jongkok, lalu Nabi memainkan tangan beliau ke tanah pada saat itu. Nah jadi kalau duduknya jongkok atau duduk di atas tanah itu boleh, tapi kalau duduk di atas kubur orang itu dilarang. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, li ayya jilisa ahadukum ala jamratin, seandainya seseorang duduk di atas bara api yang panas, fatuhriqa thiyabahu, kemudian bara api tadi membakar kainnya atau celananya, fatahlusa ila jildi, sampai-sampai setelah membakar pakaiannya, membakar kulitnya sampai ke kulit, khairun lahu min ayyajlisa ala qabri, maka itu lebih baik dibandingkan seseorang duduk di atas kubur, Pak. Jadi kita terkena bara api bahasanya, itu lebih baik dibandingkan kita duduk di atas kubur.
Maksudnya apa? Maksudnya adalah dilarang, walaupun larangan itu bukan larangan yang diharamkan, tapi kita dilarang untuk duduk di atas kubur. Jadi menurut para ulama larangan ini hukumnya adalah tidak sampai kepada perbuatan haram. Termasuk juga kada boleh masuk ke dalam sela-sela kubur menggunakan yang namanya sendal, itu kada boleh. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan pernah menegur seseorang yang pada saat itu dia masuk ke dalam pekuburan menggunakan sendal, Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menegurnya. Ini disebutkan dalam sebuah hadis, anna rajulan yamshi bainal kubur wa alaihi na'lani sibtiyataini. Dia menggunakan memakai dua sendal. Maksudnya memakai kanan dan kiri maksudnya Pak. Bukan istilah memakai dua puting sendal, bukan, kanan kiri. Lalu pada saat Nabi melihat ada seseorang masuk ke area pekuburan, ke dalam sela-sela kubur tadi, kalau masih ke komplek pekuburan itu masih boleh menggunakan sendal Pak. Misalnya area pekuburan itu kompleknya agak panjang misalnya. Nah, masuk ke sana masih boleh kita menggunakan sendal. Tapi kalau masuk di celah-celah sela-sela kuburnya, nah itu baru dilarang. Ya sahibas sibtiyatain, kata Nabi, wahai orang yang menggunakan dua sendal, karena Nabi kada tahu ngarang orang ini siapa. Lalu Nabi pun memanggilnya dengan sebutan wahai orang yang memakai dua sendal. Jadi boleh aja kita memanggil orang itu tidak menyebutkan namanya. Misalnya Sidin kebetulan pakai kopiah haji, lalu kita menyebutnya Pak Haji misalnya. Sidin kebetulan misalnya nih memakai baju putih. Orang yang memakai baju putih. Nah itu boleh kita panggil, bukan menyebutkan namanya. Kata Nabi apa? Alqi sibtiyataika. Lepaskanlah kedua sendal, kata Nabi. Lalu orang tadi pun melihat siapa yang melarang dia menggunakan sendal. Setelah dilihatnya, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah itu dia pun langsung melempar sendalnya, Pak. Jadi setelah dia tahu, ini Nabi ternyata yang memberikan peringatan untukku. Lalu dia pun segera untuk melepaskan sendalnya dan juga membuang sendalnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dari keterangan yang ada dalam hadis ini, maka kita tidak diperkenankan masuk ke sela-sela kubur itu memakai sendal, kecuali ada sebab Pak. Misalnya banyak paku atau pepaci baik. Misalnya kayak di ini, pekuburan muslimin, para Masjid Jami itu kan ada pekuburan muslimin, itu kuburan tua Pak. Bahkan pakaian di sana, ini juga di sana. Nah di situ kan ada area sampah di situ, banyak benar pepacinya baik. Nah kalau kita masuk di area seperti itu, boleh kita gunakan sendal atau sepatu. Tapi kalau yang di daerah yang aman-aman saja, tidak ada paku, tidak ada pepaci, maka hendaknya kita lepaskan sendal. Jadi kalau ada sebab boleh. Atau misalnya karena ada upacara kenegaraan, misalnya yang meninggal itu adalah orang yang di korps, misalnya kepolisian atau juga TNI misalnya, mereka harus menggunakan upacara kenegaraan. Maka pada saat itu petugas misalnya yang melakukan penembakan ke udara, mau kada mau harus pakai sepatu baik, maulah belapas misalnya kada pakai sepatu lucu kan. Maka ketika itu diadakan, maka tidak masalah menggunakan yang namanya sepatu. Tapi di luar daripada keadaan-keadaan itu, maka tentunya hendaknya kita melepas sendal ketika kita memasuki area pekuburan. Walaupun pendapat ini ada juga yang menentangnya. Kata mereka boleh aja, tetapi berdasarkan keterangan yang ada dalam hadis ini, Majlis Tarjih pun juga melarang untuk menggunakan yang namanya sendal masuk di sela-sela kuburan. Wallahu alam apa pesan di balik larangan tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi larangan-larangan terkait dengan kuburan tadi, maka tentunya kita harus mematuhinya. Kemudian bagaimanakah kita melaksanakan ibadah sholat yang di dalam masjid tersebut ternyata terdapat kuburan. Memang ada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Nabi pernah bersabda, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha.
janganlah kalian sholat menghadap kuburan dan janganlah kalian duduk di atasnya. Duduk di atasnya itu juga dilarang tadi. Jadi jangan kalian sholat menghadap kuburan. Kemudian yang kedua ada lagi laknatullah 'alal yahudi wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida, yang mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka itu sebagai tempat sholat atau juga masjid. Kemudian di dalam hadis Nabi yang lain juga disebutkan dari sahabat bin Jundub, inni abra'u ilallah ayyakuna li minkum khalilun fa inna Allah ta'ala faqad ittakhadani khalilan. Sungguh aku menyatakan kesetiaanku kepada Allah dengan menolak bahwa aku mempunyai seorang khalil atau kekasih mulia di antara kalian. Karena sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil, sebagaimana Dia Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil atau juga kekasih. Seandainya aku boleh menjadikan seseorang sebagai khalil dari umatku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ketahuilah bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai tempat ibadah. Ingatlah, janganlah kalian sekalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena aku benar-benar melarang kalian melakukan perbuatan yang demikian. Kemudian juga tadi hadis la tusallu ilal kubur, janganlah kalian salat menghadap kubur, kata Nabi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, berdasarkan keterangan-keterangan yang ada dalam hadis tersebut, lalu bagaimana kita menghukumi? Misalnya di masjid itu ada kuburan. Di masjid itu ada kuburan. Bagaimanakah hukum sholat di dalamnya? Kalau seandainya kuburan itu dijadikan sesembahan, Pak. Beberapa waktu yang lalu pernah heboh. Katanya di Masjid Muhammadiyah Sumaimiyah itu di depannya ada kuburan, Pak. Padahal kan sudah terhalang tembok masjid. Kemudian ditambah lagi terhalang yang namanya seng, ada pembatas, Pak. Di masjid mana lagi? Al-Zakirin, Teluk Tiram. Di samping kiri, ya, di samping kiri juga ada kuburan. Nah, ada seseorang yang memberikan statement pada saat dulu tahun berapa lalu kali ingat, mungkin 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu. Jangan sholat yang di masjid itu ada kuburan ya. Akhirnya gara-gara statement dari orang tersebut, ada di antara jamaah Masjid Muhammadiyah Sumaimiyah itu kada hendak lagi sholat di masjid itu, di Masjid Muhammadiyah Sumaimiyah dan juga Masjid Al-Zakirin, gara-gara statement dari orang tersebut. Akhirnya bukan komentar yang positif yang dia berikan kepada umat, tetapi komentar yang negatif akhirnya. Yang namanya kita justru mengajak orang sholat di masjid, tapi ternyata gara-gara komentar itu akhirnya ada beberapa orang yang tidak mau lagi sholat di masjid tersebut. Nah, jadi kadang-kadang kita keliru di dalam memahami atau juga menyamaratakan bahwa semua masjid yang di situ ada kuburan lalu dilarang misalnya. Jadi begini, Pak, yang dilarang dimaksudkan dalam hadis Nabi itu la tusallu ilal kubur, janganlah kalian sholat menghadap kuburan. Itu maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah kalau kita menjadikan kubur itu sebagai tempat penyembahan. Jadi kalau misalnya di masjid itu ada kuburan, lalu kita sembah kuburannya, maka itu artinya kita telah melakukan perbuatan syirik, dan itu adalah perbuatan yang haram tentunya. Jadi jangan kita menyamaratakan dulu. Pertama, kalau kuburan tersebut dijadikan sebagai sesembahan, nah baru itu haram, Pak, hukumnya, kada boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, hukumnya adalah makruh. Nah, kalau seandainya kuburan itu masih berada di area tempat sholat yang orang-orang sholat di dalamnya, misalnya begini, ada kuburan di sebelah sana, Pak, di sebelah pojok, kita sholat di dalam sini, maka paling tidak menurut para ulama hukumnya adalah makruh, tidak sampai kepada perbuatan haram. Jadi kalau yang pertama tadi menyembah kuburan tersebut
yang kebetulan kuburan itu ada di area masjid, maka baru perbuatan itu adalah sebagai perbuatan haram. Yang kedua, kalau seandainya tadi ada memang kuburan tapi kita tidak menyembah, tapi kuburannya itu ada di area masjid misalnya, di dalam, yang di situ bercampur dengan tempat kita untuk sholat, maka hukumnya baru itu disebut sebagai perbuatan makruh. Tidak sampai memang haram, tapi makruh. Tapi sholatnya itu tetap sah. Jadi sholatnya tetap sah, tapi dihukumi makruh. Jadi kalau bisa, misalnya sudah terlanjur misalnya, ya sudah pindahkan saja ke area luar. Maka itu masjid-masjid bahari itu kan di kampung-kampung, di mukanya ada kuburan apa? Biasanya masjid-masjid bahari itu di area halamannya ada kuburan. Barangkali orang dahulu itu memaksudkan supaya rancang ziarah kuburnya. Tapi sayangnya hanya setiap Jumat aja Pak, sholat berjamaah di masjidnya. Padahal kan setiap hari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, seyogyanya kita sholatnya di masjid kan, berjamaah. Ini dikira ziarah kuburnya supaya tadi rancak dielangi, rancak diziarahi, tapi ternyata sayangnya masjid itu hanya dielangi setiap hari Jumat saja. Nah, jadi kalau seandainya yang ketiga, kuburan itu di luar daripada area masjid, misalnya di halaman masjid, pokoknya di luar daripada area masjid, atau sudah tertutup dengan yang namanya tembok masjid Pak. Apalagi masjid kuburan yang ada di muka Masjid Muhammadiyah Sulamiyah itu sudah tertutup tembok masjid, ditambah lagi sudah ada yang namanya pembatas seng di mukanya. Begitu juga Masjid Az-Zakirin Teluk Tiram, itu sudah ada hak terhalat yang namanya jalan Pak, jalan kira-kira 2 meter mungkin jalannya. Baru setelah itu ada kuburan, apalagi yang seperti itu Pak, maka hukumnya adalah diperbolehkan. Jadi hukumnya boleh aja Pak. Jadi jangan kita menyamaratakan dengan memahami salah paham bahasanya, salah paham di dalam mengutip makna yang ada dalam hadis ini, lalu disamaratakan semuanya, la tusallu ilal kubur, janganlah kalian salat menghadap masjid, lalu dikira kalau di depannya ada kuburan berarti kada boleh lah. Bukan seperti itu pemahamannya. Nah, ini mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita semua, tidak langsung memahami sebuah teks, sebuah hadis, dipahami apa adanya yang mengakibatkan nanti kita gagal paham di dalam memahami apa yang termaktub dalam hukum yang ada dalam hadis tersebut. Sehingga dalam hal ini jangan sampai gara-gara gagal paham tadi justru mengakibatkan nantinya orang tidak mau lagi sholat di masjid tersebut. Jadi silakan tetap kita gunakan masjid-masjid sepanjang sudah ada bahasanya yang namanya kubur itu di luar daripada area masjid, di luar daripada tembok masjid, maka insya Allah itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat yang kita kerjakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mas, ada waktu? Ada yang ingin ditanya jawabkan, silakan kalau ada. Jadi hukumnya hanya makruh saja. Jadi hadis yang menegaskan Allah melaknat orang-orang yang menjadikan kubur-kubur Nabi sebagai masjid, itulah sebenarnya ilat hukum atau juga sebab larangan, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Nabi SAW tadi, la tusallu ilal kubur. Itulah ilatnya Pak. Jadi hadis itu ada sebabnya kenapa Nabi melarang. Misalnya gini, kenapa Nabi melarang wanita itu memakai parfum? Ilatnya apa dulu Pak? Tidak semua wanita yang memakai parfum itu haram hukumnya, tidak semua Pak. Jadi jangan kita menyamaratakan. Pokoknya wanita kada boleh sama sekali ya pakai parfum. Kalau pakai parfum maka dia adalah sebagai pezina. Jangan seperti itu juga memahaminya Pak. Ada ilat hukum yang Nabi maksudkan dari hadis larangan itu Pak.
Kalau misalnya seorang wanita memakai parfum, tujuannya adalah untuk menarik lawan jenis. Nah, kalau tujuannya untuk menarik lawan jenis, dia memakai wangi-wangian yang bisa menarik lawan jenis memandang kepadanya, tertarik kepadanya, maka wanita inilah yang dimaksudkan dalam larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau misalnya wanita memakai sampo yang samponya harum misalnya kan pada saat keramas, lalu pakai sampo misalnya, atau mungkin pakai deodoran untuk menghilangkan bau badan, atau mungkin juga menapas baju pakai sabun, Pak, harum juga baju, atau pakai apa namanya, Pak, pengharum itu, pewangi pakaian. Masa binian menapas baju kalau boleh pakai sabun, pakai banyu aja lah. Karena tadi gara-gara kalau boleh pakai harum-haruman. Jadi jangan salah paham dalam memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seolah-olah semuanya tidak boleh dilakukan. Padahal yang dimaksudkan dari ilat hukum itu apa dulu. Nah, barulah kita bisa memahami hadis itu secara komprehensif. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan di malam hari ini. Mudah-mudahan kita tidak salah atau gagal paham di dalam memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengakibatkan nanti salah dalam menetapkan hukumnya. Marilah sama-sama kita akhiri dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.